Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up-to-date seputar dunia pertanian. Kentang menjadi komoditi pertanian yang sangat menjanjikan di Indonesia karena permintaan pasarnya yang tinggi. Sehingga membudidayakan tanaman kentang memiliki prospek usaha yang sangat bagus. Tanaman kentang memiliki prospek yang sangat besar untuk menunjang program diversifikasi pangan, bahan baku industri, dan komoditas ekspor. Umbi kentang dapat diolah menjadi berbagai macam hasil olahan seperti kentang goreng, tepung kentang, keripik kentang, dan masih banyak lagi. Sobat Agro ingin mencoba budidaya kentang? Berikut ini langkah-langkah budidaya kentang mulai dari persiapan tanam hingga panen. Kentang memiliki nama latin Solanum tuberosum, termasuk famili terung-terungan dan merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak mendatangkan keuntungan bagi petani. Agar budidaya kentang sukses, dalam penanamannya harus memperhatikan beberapa syarat tumbuh. Di antaranya yaitu ditanam pada dataran tinggi dengan ketinggian sekitar lebih dari 1000 mdpl, karena dengan iklim yang sejuk, kentang dapat tumbuh secara maksimal. Pertumbuhan kentang juga dapat optimal pada suhu 15 hingga 20 derajat Celcius dan kelembapan 80 hingga 90%. Lahan yang baik memiliki tekstur sedang, gembur, subur, dan berdrainase baik. Banyak petani kentang sukses yang mengatakan bahwa tanah yang gembur dapat menghasilkan umbi kentang yang besar. Maka dari itu, hal pertama yang harus Sobat Agro lakukan adalah persiapan lahan. Pastikan lahan yang akan ditanami sesuai dengan syarat tumbuh kentang untuk mencegah gagal panen. Lakukan pengolahan tanah dengan cara menggemburkan tanah dan menambahkan pupuk. Jaga kelembapan tanah dengan cara menyiraminya secara rutin. Selanjutnya, buat bedengan-bedengan tanah yang terhindar dari naungan. Tunggu hingga 15 hari sebelum ditanami kentang. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit unggul. Sebelumnya, pastikan bibit kentang sudah tersertifikasi unggul, tahan penyakit, bebas jamur, bentuk tidak cacat, dan umurnya cukup tua. Setelah itu, bibit yang sudah terpilih disimpan di tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung. Biarkan selama kurang lebih 2 minggu hingga mata tunas tumbuh. Setelah lahan tanam dan bibit kentang sudah siap digunakan, proses selanjutnya yaitu penanaman kentang. Saat melakukan penanaman, jangan lupa beri tambahan pupuk dasar. Umbi kentang yang sudah tumbuh tunas ditanam dengan kedalaman sekitar 5 cm dengan posisi tunas menghadap ke atas dan jarak tanam kurang lebih 10 cm. Penentuan jarak tanam tersebut bisa disesuaikan dengan ukuran benih, tipe tanah, kemiringan lahan, kemampuan tanah menyimpan air, dan arah datangnya sinar matahari. Penanaman kentang dapat dilakukan dengan sistem garis ganda yang ditanam pada bedengan atau baris tunggal. Sistem tanam tanaman kentang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu monokultur dan tumpang sari. Penanaman kentang sebaiknya dilakukan pada saat musim hujan.
Hal tersebut dikarenakan kentang membutuhkan suplai air yang cukup. Jadi, petani tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari atau penyiraman dilakukan saat tidak terjadi hujan saja. Setelah penanaman tanaman kentang, diperlukan perawatan agar hasil panen bisa maksimal. Hal yang harus dilakukan adalah pemupukan ulang. Pemupukan harus mengacu pada 4 tepat, yaitu tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat jenis. Pemupukan ulang bisa menggunakan pupuk organik atau anorganik, yaitu menggunakan pupuk urea, KCl, ZA, dan SP36. Pengairan penting pada awal pertumbuhan agar pertumbuhan vegetatif dapat maksimum. Jadi, kamu bisa lakukan penyiraman saat pertanaman dilakukan pada musim kemarau atau sesuai dengan kondisi tanaman. Jangan lupa beri ajir atau turus dari bambu sebagai penyangga tanaman. Tujuannya agar pertanaman mendapat sinar matahari yang optimal dan tidak rubuh. Pemasangan ajir dilakukan dengan cara ditancapkan dengan jarak kurang lebih 5 cm dari tanaman, kemudian ikat dengan tanaman. Selain itu, penyiangan juga perlu dilakukan agar pertumbuhan tanaman kentang tidak terganggu oleh gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Kamu bisa mencabuti gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kentang. Proses selanjutnya adalah pemanenan. Nah, untuk memperoleh hasil kentang yang sesuai dengan kriteria dan kualitas yang diminta pasar, serta memperoleh produktivitas yang optimal, sangat penting menentukan waktu panen yang tepat. Jika untuk tujuan konsumsi, secara visual waktu panen dapat dilihat dari perkembangan fisik tanaman kentang, yaitu dari daun dan batang yang berubah dari warna hijau segar menjadi kekuningan dan mengering lebih dari 75%. Atau setelah 3-4 bulan tanaman kentang sudah dapat dipanen. Waktu memanen sangat dianjurkan dilakukan pada waktu sore atau pagi hari dan dilakukan pada saat cuaca sedang cerah. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara menggali umbi menggunakan koret atau cangkul tangan. Seperti halnya produk sayuran lainnya, kentang setelah dipanen masih memiliki aktivitas metabolisme, sehingga bila tidak ditangani dengan segera akan mengalami kerusakan fisik dan kimiawi. Sifat sayuran yang mudah rusak tersebut mengakibatkan tingginya susut pasca panen, terbatasnya masa simpan setelah pemanenan, dan timbulnya serangan organisme pengganggu tanaman yang dapat menurunkan mutu kentang. Jadi, setelah dilakukan panen, Sobat Agro bisa lakukan penjemuran kentang di bawah sinar matahari selama 1-2 jam sampai umbi kentang kering dan tanah yang menempel terlepas. Pembersihan umbi kentang dilanjutkan dengan cara memasukkan umbi ke dalam bak air atau disemprot dengan air. Setelah itu, umbi yang sudah dibersihkan dijemur pada terpal atau keranjang yang telah dipersiapkan untuk dikering anginkan. Jangan lupa hindari sinar matahari secara langsung ya. Kemudian lakukan sortasi untuk memperoleh mutu kentang yang baik dengan cara memilah-milah antara produk kentang yang baik dan yang rusak. Setelah disortasi, sebaiknya simpan kentang dalam ruangan yang berventilasi dengan sinar matahari cukup dan tempat penyimpanan yang bersih. Nah, Sobat Agro, itulah tadi langkah-langkah budidaya kentang. Selain memiliki prospek ekonomi yang tinggi, kentang juga merupakan sumber karbohidrat, protein, kalori, serta vitamin yang tinggi.
Hal terpenting dalam proses budidaya tentu saja perlakuan sejak awal serta perawatan yang tepat. Tidak hanya untuk kuantitas panen yang meningkat saja, tentu saja pertimbangan kualitas harga jual yang meningkat. Nah Sobat Agro, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Apabila Sobat Agro ada kritik, saran, dan masukan, tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video-video menarik lainnya.